Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirbillahalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minimum. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini hari ketiga sebelum lebaran, kemarin hari kedua saya nginap ini di Bedugul, dan di bawah situ itu Danau Bratan ya. Danau, dan alhamdulillah saya anak-anak senang di sini, ada perapiannya dan bisa bakar-bakar jagung. Oke, sekarang ini saya mau jawab masalah Bu Stefa, ibu apa bapak ya, saya nggak ngerti ya. Jadi selamat pagi Pak Ridwan, Pak Ridwan panggil saya Captain ya, Cap Ridwan gitu. Oke, saya punya rumah akan dilelang bulan ini, belum dapat surat, hanya ditelepon oleh karyawan bank. Memang 3 bulan tidak bayar, tapi ini saya sudah bayar 2 bulan. Apakah masih tetap akan dilelang? Saya tanya ke karyawan bank, katanya tidak ada jaminan, harus bayar lunas ini. Subhanallah. Nah, ancamannya, bayangin rumah sendiri digituin kan deg-degan kita ya. Terus kalau tetap saya bayar angsurannya, apakah bank akan tetap lelang? Sebenarnya ini Anda harus tahu semua ya. Semua itu harus tergantung pada lelang itu tidak mudah sob. Saya aja macet dengan bank itu karena kita lakukan kooperatif dulu. Jadi kalau memang gimana ya, dia buat surat, kita buatin surat gitu. Minta permohonan, pertama SP1 kita kirim. Saya aja waktu itu macet di bank BPR, salah satu contoh ya di BPR Legian. Itu macetnya tapi jangan tiru kalau Anda nggak mampu, tapi kalau Anda mampu silakan. Saya kemarin menyelesaikan salah satu hutang di BPR Legian itu malah dua sertifikat ya. Dulu saya pinjaman saya gede sampai 3 M-an. Terus kemarin selesai saya 4 tahun di BPR Legian, pas mau pelunasan tiba-tiba di likuidasi loh. Di likuidasi akhirnya apa? Akhirnya saya 2 tahun lagi, tim 6 tahun, total 5 sampai 6 tahun. Di salah satu bank itu tidak mudah ngelelang, minimal setahun sampai 2 tahun. Asal Anda tahu caranya itu. Kalau hanya baru beberapa bulan, itu namanya ancaman gitu. Bank itu punya etikat, karyawan bank punya etikat tidak baik untuk ancamannya membuat Anda deg-degan. Itulah salah satu efek riba, Anda dibuatin panik sama sekali, karena bank juga lagi panik sekarang ini. Sebenarnya gini, harus tahu dasarnya, berdasarkan ini kalau tidak mudah ngelelang, harus butuh waktu dinyatakan Anda tidak kooperatif dulu gitu. Habis tidak kooperatif sampai call 5 udah gitu baru negosiasi pun lama panjang caranya. Saya buatin ini dulu. Itu dasarnya apa? Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 30/25 Cap Direktur tentang kualitas aktiva produktif JO pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15 PBI 2012 tentang kualitas aset bank umum. Maka kualitas kredit dari penggugat masih belum memenuhi kriteria dilakukan apabila kredit macet. Oleh karena itu, tunggakan angsuran pokok dengan bunga belum melampaui 180 hari. Jadi kalau belum melampaui 180 hari tidak bisa dikatakan kredit itu macet atau ini, kalau bunga dan tunggakannya itu. Ada beberapa sahabat saya, tekniknya supaya dia tidak gimana adalah apa? Dia membayar semampunya, tapi itu dia buatin surat dulu awalnya gitu. Jadi anggap aja contoh tagihannya 30 juta tiap bulan bayarnya gitu. Dia bayar semampunya dia, kalau ada 3 juta, ada 2 juta. Loh kok bisa aja sampai sekarang nggak juga tuh mati dimacetkan. Kenapa dia waktu dilelang? Kenapa? Karena itu udah jalan udah 3 tahun, 4 tahun. Dan banyak hal tekniknya, salah satu tekniknya gitu. Jadi tekniknya tadi bayar semampunya. Terus saya tanya, itu kan riba Pak? Ya udah aja, anggap aja uang hangus katanya. Nah, kalau kita ikhlas nggak masalah uang hangus ya. Wallahualam shawab ya jawaban itu. Tapi memang seperti itu tekniknya. Kalau Anda mau dikatakan tidak kooperatif, nggak bisa juga. Saya kooperatif kok, teman saya bayar semampunya gitu. Tapi awalannya adalah kita membuat negosiasi dulu dengan bank dengan baik. Jalin komunikasi dulu pertamanya. Jalin komunikasinya dengan apa, cara apa? Itu pun kalau udah Anda macet udah 6 bulan. Dan kalau hanya ancam-ancaman ya nggak bisa sob. Harus ada suratnya gitu. Kita tidak bisa lakukan somasi. Ketika ada suratnya, surat tegas bahwa itu menilang, baru kita ajukan somasi. Kalau baru 3 bulan seperti itu ya enggak gitu. Kalau saya tetap menyelesaikan masalah kredit, apalagi saat sekarang ini lagi susah, karena usaha saya susah. Kalau enggak, sama dengan Anda kehisap lubur hisap. Banyak teman-teman saya sekarang ini yang tidak mau, akhirnya tidak mau
tidak mau meristrak lunas gitu. Akhirnya apa coba? Sengsara sob. Dan sekarang luar biasa habis banget duitnya gitu. Karena apa coba? Bayangin ya, dia tetap memenuhi apa yang bang kadang sekarang bayar, kadang enggak. Padahal tagihannya gede loh, 20-30 jutaan dulu. Ya udah, ini apa coba? Kalau saya, teknik saya adalah saya macetkan sekalian, udah gitu apa? Negosiasi, ristraknya bukan ristrak minta ini, minta apa? Minta dilamakan cicil, enggak gitu. Ristraknya adalah ristrak pelunasan gitu. Dan untuk ngejaga kalau Anda takut segala macam-macam, kalau tagihan 20 juta ya bayarnya 10%-nya. Jadi 2 juta itu, atau 5%-nya gitu. Yang penting Anda masih dikatakan tidak kooperatif juga enggak. Kenapa? Uang prestasi juga enggak, kan ada niat bayar kok. Selama ada niat bayar itu tidak bisa, kecuali Anda ngomong bahwa Anda tidak bisa bayar. Bilang aja tetap mampu bayar gitu. Selama ini buatin surat, caranya gimana? Buatin supaya nggak uang prestasi, buatin surat gitu, SP1, minta outstanding payment history, udah gitu minta kelengkapannya, perjanjian kerja supaya kita pelajari semua gitu. Jadi terus udah gitu baru negosiasi gitu. Ristraknya kalau saya lo ya, ada 2 ristraknya, ada 3 malah gitu. Kalau ristrak ada dipanjangin, terus dibiayai ulang. Kalau saya satu lagi pelunasan, tapi saya minta dihapuskan bunga denda. Susah memang, mereka nggak mau gitu. Tapi akhirnya mau juga tuh. Yang saya alami itu BPL Giat mau juga akhirnya, tapi udah mau tiba-tiba dilelang gitu. Sekarang tim likuidasi ngomong secara peraturan nggak bisa dikurangi segala macam-macam bla 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 bla. Ternyata dikurangi juga tuh, habis juga tuh bunga dendanya hampir 100% lebih tuh bunga dendanya, habis tuh. Bayangin, anggaplah hutang itu 500 gitu, bunga dendanya bisa berapa? Bisa 1,2 gitu, dan itu habis cuma dibayar 500 doang gitu. Jadi seperti itu. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau Anda mampu bisa jalankan, kalau enggak ya udah sesuai dengan cara Anda aja. Yang penting tetap di kooperatif, dan Anda dibohongin kalau baru 1-2 kali macet. Tadi PBI tadi itu udah menjelaskan 180 hari baru dikatakan itu macet dan baru bisa dilelang. Demikian dari saya. Kalau saya orang banyak salah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.